Ujiannya girang-girang firman Tuhan oke pun. Sekolah minggu paling yahut. Shalom teman-teman, saya Hoshi. Saya Sasi. Tetap semangat ibadah Rocky ya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Sebelum kita ibadah Rocky, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus ngasih berkat-Mu hari ini. Sertai pada Rocky kami dari awal hingga akhir di dalam tangan kuasa-Mu. Kasih Tuhan Yesus ya. Amin. Selamat beribadah. God bless you. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini, Kak Jenny akan mengajarkan bagaimana cara kita membuat gitar. Wah, adik-adik bingung ya, kok buat gitar Kak? Harus beli papan dong. Bagaimana cara buatnya? Nah, adik-adik nggak usah bingung ya. Hari ini Kak Jenny akan mengajarkan bagaimana kita membuat gitar dari bahan bekas. Aduh, bahan bekasnya apa? Gampang adik-adik nggak usah cari di toko-toko buku, di toko-toko yang tersedia, tapi cari yang ada di rumah. Hari ini Kak Jenny akan memakai dus. Ya, ini dus Namada ya. Nah, mungkin di rumah ada adik-adik ya, dus yang aku pakai, adik-adik bisa pakai ya. Nah, bagaimana cara buatnya Kak? Gampang. Nah, adik-adik bisa dibantu kalau di rumah ada kakak atau ibu atau ayah ya. Adik-adik bisa cari gambar dulu. Nah, ini polanya Kak Jenny ambil dia dari internet ya, gambar pola gitar. Nah, lalu diapain Kak? Gampang. Kalau itu kita gambarnya ini kita gunting dia ya. Kita gunting dan kita gunting polanya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, lalu diapain lagi Kak? Nah, dari sini kita akan menyiplak ya. Kita akan menyiplak di karton yang sudah kita gunting. Nah, ini karton yang sudah Kak Jenny gunting. Nah, kita akan tempel dia. Nah, kemudian kita akan membuat pola. Polanya begini, kita gambar sesuai dengan gitarnya. Nah, setelah itu kita gunting polanya, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, kita buat sebanyak 2. Ya, adik-adik guntingnya sebanyak 2. Nah, kemudian setelah itu untuk bagian belakangnya, adik-adik hanya untuk gambar bagian tengahnya aja. Ya, jadi kita yang sudah gambar pola ini, adik-adik gambar setengahnya aja. Jadi kami gambar setengahnya aja ya. Kita tarik dia. Nah, kemudian kita gunting dia. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, kita buat juga sebanyak 2 ya. Nah, setelah itu kita yang sudah kita potong, kita kasih lubangnya tengah ya. Adik-adik kasih lubang di tengah, pakai tutupan gelas juga bisa ya. Yang penting lingkarannya lebih kecil ya. Kemudian adik-adik gunting dia. Setelah gunting, nah bagian sisi gitar ini ya, adik-adik tarik dia garis. Kemudian adik-adik akan lubangkan dia sebanyak 4 lubang. Gimana Kak cara lubanginnya? Nah, kalau kakak di sini kakak pakai paku ya, pakai paku kakak tusuk dia aja, dia akan membentuk lubang. Nah, pakai paku aja ya, bisa pakai paku aja, dia akan membentuk lubang. Begitu juga yang bagian bawah. Nah, nanti sekatnya akan seperti ini. Nah, ini kita kemudian adik-adik gunting ya, gunting yang
kecil aja, ya, kecil untuk ditempel di bagian bawahnya, sama bagian yang kecil di bagian atasnya. Nah, ini pergerakannya. Oh, ini kepanjangan, kita gunting dia. Nah, ini Kak Jenny sini pakai lem. Lemnya lem baja wali, lem putih bisa, lem kastor juga bisa. Kalau kastor dia lem kuning itu akan lengket-lengket di tangan, ya. Tadi ini juga repot mungkinnya. Nah, Kak Jenny pakai lem putih aja, goles, kemudian ditempel kecilnya di sini. Kemudian yang panjang ini di bawahnya, kita kasih lem di bawahnya. Kita tempel dia. Kan seperti ini. Lubanginya adik-adik di bawah ya, 4 titik, 4 lubang dengan jarak setengah senti ya. 4, 1, 2, 3, 4. Terus kita dengan paku, ya. Nah, kemudian kita lubangkan. Udah jadi lubang, kita masukkan senar. Nah, senarnya tidak harus yang mahal ya adik-adik ya. Senarnya kita pakai, Kak Jenny sini pakai senar tali pancing. Wah, tali pancing ini murah ya adik-adik, paling harganya 2.000. Kalau ya tali pancing, gak harus pakai senar gitar yang sungguhan, tidak usah ya. Nah, bagaimana caranya Kak? Oke, Kak Jenny akan kasih tahu. Adik-adik di belakang ini ada lubang, ya. Lubang ini dimasukkan sinarnya di dalam lubang ini. Nah, udah kita tarik dia, tarik. Kemudian kita masukkan lubang yang di atasnya. Ini kurang lubangnya ya. Kurang lubangnya aja. Oke. Kita masukkan lubang di atas. Lalu kita masukin lagi lubang yang sebelahnya. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita ikat belakangnya. Ya, ini kita ikat belakangnya. Ini kepanjangan, Kak Jenny gunting dia. Ya, yang kencang ya, biar talinya kencang ya. Nah, setelah itu, ini kan lemes ya adik-adik ya. Nah, kita kasih lem. Kita kasih lem. Lem full, kemudian kita tempel karton yang kita buat tadi. Nah, kita tempel dia. Tempel. Bagaimana dengan yang kecil? Sama. Yang kecil ini untuk di belakangnya. Ada yang dilekatkan dia.
Adik-adik, setelah kita pasang senar, ya, Pak, kok ini masih lemes ya? Ya, apa fungsinya? Kita tempelkan belakangnya. Kak Jenny menggunakan lem putih ini, ya, supaya pelekatnya sangat kuat. Kita kasih lem supaya dia lekat ya. Kita tempelkan sisi belakangnya. Kita lekatkan dia. Sudah jadi. Pak, kok masih bolong ya Kak? Kita kan nggak ada bolongnya ya. Ya. Fungsinya kita tutup lagi dengan yang kecil ini. Ya. Dan kita kasih lem lagi. Lemnya nggak usah sampai di tangkainya, tengahnya aja. Kita kasih lem full. Kita lekatkan lagi. Nah, kita ketutup lubangnya. Jadi lihat ya, kita ketutup lubangnya. Begitu seterusnya sampai dia benar-benar sudah kuat. Nah, udah jadi. Adik-adik bisa menghias. Ya, adik-adik bisa menghias menggunakan spidol atau krayon. Adik-adik buat kreasi sendiri. Ya, nah seperti ini. Nah, ini udah jadi loh adik-adik. Nah, dengan bunyi suaranya enggak? Nah, adik-adik, sekarang apa tugasnya adik-adik? Nah, Kak Jenny kasih tugas adik-adik, tapi adik-adik buatnya sampai divideokan ya. Nah, dan kemudian adik-adik dapat mengirimkannya di IG Rocky Lombok. Ya, Kak Jenny akan memilih 3 orang anak siapa yang mengumpulkan lebih cepat. Nah, ada hadiahnya loh. Hadiahnya apa Kak? Wah, yang hadiah pokoknya menarik deh. Nah, tunggu aja, ya. Kak Jenny tunggu ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah. Ketemu lagi di ibadah online minggu ini bersama Kak Imelda, Kak Indah, Tila. kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sama-sama. Kita harus semangat ya. Ayo Kak Cila. Senangnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Senang
terima kasih atas kebaikan yang telah kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami telinga seorang pendengar, agar semua yang Engkau sampaikan kepada kami dapat kami lakukan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dengan nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai, shalom adik-adik yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kiranya adik-adik semuanya sehat, sukacita, dan tidak lupa tetap semangat. Yes! Hari ini Kaliwa akan menemani kalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kalian, buku catatan, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami hari ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami. Tuhan, hari ini pun Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati telinga kami, hati kami, dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman itu boleh kami simpan di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya setiap hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak akan membawa kalian melihat bagaimana Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Kalian dapat membaca dan membukanya di Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Adik-adik, apa kalian tahu artinya keajaiban? Keajaiban adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, namun akhirnya terjadi. Contohnya nih, orang mati dapat bangkit kembali. Itu adalah keajaiban. Dan di dalam Alkitab begitu banyak terjadi keajaiban karena kuasa dari Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Imam Sakaria. Dia berasal dari rombongan Abia dan istrinya yang bernama Elisabet. Mereka adalah keturunan Harun. Adik-adik, kedua orang ini hidup benar di hadapan Tuhan, dan mereka hidup melakukan ketetapan dan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi sayangnya mereka tidak mempunyai seorang anak karena Elisabet mandul dan mereka sudah lanjut umurnya. Pada zaman itu, jika seorang tidak mempunyai anak, itu merupakan sesuatu yang sangat hina, yang disebut sebagai aib. Pada suatu kali sesuai dengan undian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tibalah waktunya Zakaria mendapatkan giliran untuk melaksanakan tugas keimanannya di hadapan Tuhan untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, tampaklah malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal tersebut, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah kau beri nama Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Ia akan membawa bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan untuk menyiapkan umat yang layak di hadapannya." Mendengar perkataan malaikat itu membuat Zakaria terkejut dan berkata, "Bagaimana aku tahu hal itu dapat terjadi? Sementara aku sudah tua dan istriku pun lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara kepada engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi.
sebab engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara orang banyak yang berada di luar menantikan Sakaria kenapa begitu lama berada di dalam bait Allah. Ketika Sakaria keluar, dia tidak dapat berkata-kata kepada orang banyak tersebut. Maka mengertilah mereka bahwa Sakaria mendapat penglihatan di dalam bait Allah. Setelah beberapa waktu berlalu, maka mengandunglah Elisabet. Dan di ayat 25, Elisabet berkata, "Inilah perbuatan Tuhan bagiku, dan ia berkenan menghapus aibku di depan banyak orang." Adik-adik, wah, sungguh luar biasa bukan? Ternyata tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan jika Tuhan berkehendak. Maukah adik-adik percaya dengan kuasa Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil? Yes! Sampailah sekarang pada ayat sumber kita minggu ini. Diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 26 yang berbunyi, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sekarang bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam dunia ini semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik dan seluruh keluarganya dengan sukacita, kesehatan, dan iman yang teguh percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Rocky Online minggu depan. God bless you.